Oke, udah ada. Siap. Assalamualaikum. Selamat siang, Pak Asep. Waalaikumsalam, Pak Herman. Selamat siang juga. Oh iya, kemarin Bapak bilang ada hal yang ingin Bapak diskusikan dengan saya. Iya, Pak. Sebelumnya memang saya sangat ingin sekali berdiskusi dengan Bapak ya mengenai permasalahan yang saya hadapi. Dan sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya ya dari Pak Herman di sela-sela kesibukannya menyempatkan diri untuk dapat berbincang dengan saya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih sudah ingin berbagi cerita tentang permasalahan yang dihadapi oleh Pak Asep. Apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi permasalahan tersebut? Ya Pak, terima kasih waktunya. Saya meminta Pak Herman sebagai rekan kerja sama guru juga ya untuk membantu saya untuk mengatasi masalah yang sedang saya hadapi dengan solusi yang terbaik, Pak Herman. Oke, semoga saja bisa ya. Saya membantu memberikan solusi yang terbaik. Sekarang coba ceritakan ke saya, kira-kira apa yang Bapak rasakan dari permasalahan yang dihadapi? Baik Pak, saya ini sebetulnya merasa agak kecewa nih Pak terhadap siswa-siswa saya ya. Apa namanya? Karena minggu-minggu sekarang ini sepertinya ada perbedaan nih ya dari hasil belajar siswa tersebut, Pak. Apa yang membuat Pak Asep kecewa? Ini Pak yang membuat saya kecewa itu kan kemarin itu saya sudah melakukan pembelajaran ya. Selanjutnya saya juga melakukan penilaian asesmen formatif. Setelah saya koreksi hasil asesmen itu, saya menemukan banyak siswa yang nilainya masih sangat rendah, Pak. Nah, padahal fungsi dari asesmen formatif itu sendiri kan itu untuk memperbaiki proses pembelajaran yang kita lakukan ya. Kalau misalnya ada kekurangan atau kelebihannya, ya. Yang jadi pertanyaan saya kok bisa seperti itu gitu. Makanya saya agak sedikit kecewa, Pak. Apa ada yang salah gitu dari cara saya mengajar? Oh, itu yang membuat Bapak kecewa. Kalau boleh tahu, Bapak bisa ceritakan ke saya bagaimana proses pembelajaran di kelas yang Bapak ajarkan? Nah, ini Pak secara umum kalau misalnya pada saat saya ngajar dan pada saat proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas, itu saya menerapkan pembelajaran kooperatif, di mana pembelajaran kooperatif ini kan menuntut kerjasama antar siswa ya. Sebetulnya sih sama guru juga gitu. Kemudian seperti biasa kepada siswa itu saya memberikan lembar kerja peserta didik, kemudian meminta siswa untuk mendiskusikannya, untuk pengisiannya, dan secara berkelompok. Nah nanti setelah mereka selesai mengisi LKPD atau lembar kerja peserta didik tersebut, saya meminta siswa untuk melakukan presentasi hasil diskusi, kemudian juga membuka sesi tanya jawab dengan kelompok yang lain. Nah, diharapkan dengan menerapkan pembelajaran kooperatif, siswa bisa mencapai tujuan pembelajaran. Namun Pak Herman, tadi pada saat saya memberikan tes formatif, kemudian saya koreksi hasilnya gitu ya, ternyata masih banyak siswa yang memperoleh nilai yang sangat rendah Pak Herman. Iya, ya. Berkaitan dengan permasalahan itu, apa yang Bapak lakukan untuk mengatasinya? Nah, yang saya coba lakukan setelah saya melihat hasil asesmen formatif yang tadi, biasanya sih untuk siswa saya meminta siswa-siswa dengan nilai yang rendah tersebut ini diminta untuk mempelajari ulang materi-materi yang sudah dipelajari tadi dan kemudian saya meminta siswa untuk berani bertanya ya bagian-bagian mana saja atau materi apa saja yang belum dipahami. Nah, setelah saya meminta siswa untuk
membaca kembali, kemudian bertanya, ya saya mencoba menjelaskan kembali materi yang sudah saya ajarkan, Pak. Nah, setelah Bapak melakukan hal tersebut, bagaimana respon mereka atas solusi yang Bapak lakukan? Dan apakah Bapak menemukan hambatan-hambatan tersebut? Baik Pak, setelah saya menginstruksikan seperti itu, ya beberapa siswa mengikuti arahan saya Pak, ya, dan dia mau untuk mempelajari ulang materinya. Namun beberapa siswa juga masih banyak yang sulit mengkoneksikan pemahaman konsep yang satu dengan yang lainnya. Nah, inilah yang menjadi salah satu faktor yang menjadi hambatan-hambatan ketika saya akan memberikan solusi untuk siswa-siswa saya, Pak. Berarti siswa sudah mulai mencoba memperbaiki kekurangannya dengan mempelajari ulang materi, namun terkendala dalam menghubungkan konsep materi. Kira-kira apa yang menyebabkan mereka sulit menghubungkan pemahaman konsep yang satu dengan yang lainnya? Oh iya Pak, kalau yang saya amati dan saya rasakan, ya kemungkinannya itu kayaknya siswa-siswa tersebut ini masih kurang dalam memahami konsep dasarnya, Pak, dari materi yang sebelumnya. Jadi mereka tuh yang dasarnya aja belum ngerti gitu ya, apalagi nanti ke materi ke selanjutnya gitu ya. Dan ini juga kemungkinan bisa disebabkan dari gaya belajar siswa-siswa saya mungkin yang berbeda-beda, Pak. Oh, apa yang Bapak lakukan untuk memastikan bahwa murid-murid itu memang masih kurang memahami konsep dasar dan juga permasalahannya dipengaruhi oleh gaya belajar? Baik, Pak. Saya melihat dari hasil jawaban-jawaban siswa tersebut, kemudian saya juga menganalisis sebagian besar murid ini memiliki jawaban yang salah di dalam menggunakan konsep-konsep dasar. Jadi untuk yang konsep-konsep dasar biasanya kan berupa pengertian ya atau istilah. Nah, itu mereka belum mengerti, Pak. Sehingga jawaban yang mengarah pada keterhubungan ya atau keterkaitan antar konsep tersebut menjadi kurang tepat gitu, Pak. Lalu bagaimana dengan faktor gaya belajar? Nah, ini Pak yang menarik. Ternyata siswa-siswa yang nilainya kurang itu ya, mereka itu kecenderungannya istilahnya ini lebih suka menggambar gitu Pak. Jadi kalau dikasih gambar atau diagram mereka itu seperti apa ya? Kayak itu aja tuh, kayak senang sama antusias gitu. Contohnya selain gambar juga bisa kita pakai mind mapping gitu Pak. Ya. Baik Pak Asep, saya tertarik dengan penjelasan Bapak mengenai konsep dasar dan kecenderungan murid Bapak yang suka menggambar. Lalu solusi apa yang Bapak pikirkan untuk membantu siswa mengatasi masalah yang mereka hadapi? Nah, iya Pak, karena siswa saya sepertinya masih kurang menguasai konsep dasar, maka saya akan memberikan bantuan pembelajaran dengan scaffolding. Di mana scaffolding ini proses pembelajaran ya yang disesuaikan dengan kemampuan siswanya, Pak. Misalnya kalau ada anak-anak yang memiliki daya tangkapnya masih lama gitu atau lambat. Nah, ini bisa disesuaikan pembelajarannya sesuai dengan kondisi anak tersebut. Dan juga saya mencoba menerapkan metode tutor sebaya, Pak, agar siswa tersebut bisa saling membantu untuk yang memiliki kelebihan. Ya, benar Pak Asep. Saya sepakat karena dengan scaffolding dan tutor sebaya akan membantu siswa Bapak meningkatkan pemahamannya, terutama menguasai konsep dasar dan menghubungkan konsep yang satu dengan yang lainnya. Nah, itu Pak, maksud saya terima kasih Pak atas dukungannya. Nah, apakah Bapak punya gambaran solusi lain yang mungkin bisa memaksimalkan kemampuan murid, terutama dalam memahami materi?
Oh iya Pak, saya juga akan mencoba untuk menerapkan pembelajaran dengan menggunakan media mind mapping Pak sepertinya. Supaya siswa dapat lebih mudah memahami keterkaitan antar materi atau konsep yang satu dengan yang lainnya Pak. Nah, itu maksud saya Pak. Hmm. Bapak juga perlu menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar murid. Dengan demikian, akan membantu mereka memahami konsep materi dengan lebih mudah. Pada kegiatan sebelumnya, apakah Bapak pernah melakukan kegiatan pembelajaran yang menurut Bapak sudah berhasil? Ntar Pak, saya inget-inget dulu ya. Rasanya sih pernah Pak, ya. Jadi pada apa namanya kegiatan pembelajaran, saya itu mengadakan salah satu kegiatannya praktek Pak, praktikum. Jadi saat siswa melakukan praktek ya yang dipandu dengan LKPD, ternyata anak itu terlihat antusias Pak. Nah, pada saat saya tanyakan gimana alat-alatnya dibawa atau enggak, ya mereka langsung mengangkat alat dan bahan tersebut dengan semangat. Nah, kemudian karena praktek ini secara berkelompok, ya ini juga memacu keaktifan siswa-siswa saya, Pak. Nah, kemudian Pak Herman, dari yang saya amati, ya ternyata dengan menggunakan kegiatan praktek ini, mereka berani bertanya gitu ya, meskipun yang sederhana jika ada langkah-langkah praktek yang belum mereka pahami. Nah, selanjutnya setelah kegiatan pembelajaran selesai, saya lakukan asesmen formatif dan selesai koreksi. Alhamdulillah Pak, nilai siswa saya rata-rata bagus Pak. Wah, luar biasa Pak Asep. Selanjutnya Pak Asep, kalau di rating dari 1 sampai 10, menurut Pak Asep, keberhasilannya ada di angka berapa itu? Waduh, agak repot juga ini Pak Herman nih. Tapi sih kalau menurut saya gitu Pak ya, kalau dilihat dari keaktifan dan hasil asesmen formatifnya, uh, menurut saya keberhasilan saya itu ada di range 8 sampai 9 lah Pak. Nah, Pak Asep, menurut saya, Pak Asep bisa mencapai angka 10. Mungkin bisa dengan berkombinasi, berkomunikasikan antara metode scaffolding, tutor sebaya, dan praktek dalam proses pembelajaran Pak Asep. Oh, siap Pak. Saya akan mencoba menerapkan beberapa alternatif atau solusi tersebut dengan cara mengkombinasikan metode-metode tersebut dalam pembelajaran. Nah, sekarang kapan kira-kira Pak Asep akan menindaklanjuti masalah ini? Wah, setelah berbicara dengan Pak Herman, saya jadi semangat nih Pak. Insya Allah Pak, saya akan mencoba langsung menerapkannya di pertemuan berikutnya Pak. Nah, kira-kira apa yang akan Bapak persiapkan untuk menjalankan komitmen ini dalam waktu dekat? Untuk menerapkan hal-hal yang tadi Pak, saya akan menyiapkan tentunya perangkat pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar setiap murid, menyusun kegiatan pembelajaran sistematis, kemudian terutama penyusunan bahan materi yang menantang dan berjenjang serta media mind mapping Pak. Oke, untuk menjalankan komitmen tersebut, adakah pihak-pihak lain yang dapat dilibatkan untuk membantu Bapak? Oh, tentu ada sih Pak Herman ya. Pastinya mungkin salah satunya saya akan berkolaborasi dengan murid yang memiliki kemampuan lebih baik untuk menjadi tutor sebaya dalam pembelajaran. Selain itu, Pak Herman, saya juga akan melakukan refleksi diri dengan cara berdiskusi dengan rekan-rekan sejawat ya di sekolah untuk melihat dan mengamati apa sih kekurangan atau kelebihan dari proses pembelajaran yang saya lakukan, Pak Herman. Baiklah Pak Asep, saya sangat senang mendengarkan komitmen yang disampaikan. Terima Harapan kasih, Pak. saya, semoga masalah ini segera terselesaikan dan siswa-siswa Bapak dapat mengoptimalkan potensinya dan mendapatkan nilai asesmen yang bagus ke depannya. Oke Pak Herman, kalau begitu terima kasih banyak atas saran dan masukannya Pak Herman. Sama-sama Pak Asep, sukses selalu untuk Bapak. Amin. Pak Herman, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang langsung Pak Herman ya. Siap.
Sebentar Pak Herman. Oke. Luar biasa Pak Asep. Tepat. Oke, siap. Ya. Siap. Halo? Audionya Pak. Siap. Oh, terus. Oke. Ya. Ya Pak Herman, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik Pak Asep. Gimana nih? Ini Pak Asep, ada hal yang ingin saya diskusikan dengan Pak Asep. Baik Pak Herman, kira-kira nih yang mau didiskusikan ini terkait apa ya Pak Herman? Iya Pak Asep, gini, terkait keadaan siswa yang notabene siswa tersebut kan aktif, terus dia masuk ke siswa yang berprestasi di luar non akademik gitu. Tetapi dia ada tugas-tugas dari mata pelajaran. Itu gimana Pak Sep? Oh baik, berarti ini ada ini ya bentrokan antara ikut kegiatan sekolah dengan pembelajaran ya. Nah selanjutnya Pak Herman, kira-kira dari diskusi kita atau percakapan kita nih, apa yang Pak Herman harapkan untuk didapatkan dari percakapan ini? Iya Pak Asep, begini, saya minta Pak Asep sebagai rekan kerja ya, untuk mencari solusi yang terbaik yang harus saya lakukan gitu, yang saya harus ambil, mungkin itu Pak Asep. Terima kasih Pak Herman ya atas kepercayaannya ya. Nah selanjutnya Pak, situasinya itu kira-kira sekarang seperti apa itu Pak? Situasinya mungkin relatif stabil ya, ketika saya sebagai guru sekaligus penanggung jawab siswa tersebut menjadi penengah gitu Pak Asep mungkin. Nah selanjutnya Pak, kira-kira faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya kesenjangan antara siswa dengan guru tersebut Pak? Ya faktor kesenjangannya, awalnya siswa tersebut kan memang aktif ya di sekolah dari akademik ya. Terus kan begitu ada latihan yang membutuhkan porsi tinggi, mereka kan otomatis mulai ini pembelajarannya ya, mulai terganggu mungkin gitu ya. Mungkin ya. Itu bagaimana? Oh seperti itu, berarti permasalahan waktu ya, seperti itu. Nah selanjutnya nih Pak Herman, dari apa ya istilahnya permasalahan yang tadi sudah Pak Herman ungkapkan ya, kira-kira nih menurut Pak Herman situasi yang diinginkan oleh Pak Herman itu seperti apanya terhadap anak dan guru tersebut? Nah, ketika permasalahan ini muncul, mungkin saya juga tidak bisa mengambil keputusan sendiri Pak Asep ya. Saya berkoordinasi dengan guru yang lain, termasuk dengan kepala sekolah. Saya meminta izin bahwa anak ini tetap mengerjakan tugas, tetapi tidak meninggalkan latihan yang porsi tinggi gitu ya, karena diharuskan tiap hari mungkin itu Pak Asep. Oh jadi ini ya Bapak sudah melakukan komunikasi ya, pengennya tuh semua guru itu sama-sama paham, mungkin seperti itu Pak ya? Iya betul Pak Asep. Nah selanjutnya kira-kira nih menurut Bapak nih,
bagaimana nih agar kondisi yang tadi atau situasi yang kita harapkan ini bisa terwujud, Pak? Ya, untuk permasalahan yang ini supaya siswa tersebut berprestasi bukan hanya di akademik ya, tetapi di non akademik juga berprestasi. Saya memberi sebagai penengah dan penanggung jawab dari siswa. Saya meminta tolong ke guru mapel supaya memberi kebijakan mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang mereka punya gitu. Jadi intinya siswa mengerjakan tugas tetapi tidak meninggalkan latihan, terus guru yang menuntut tugas gitu, mungkin gitu Pak Asep. Oke. Nah, selanjutnya apakah ada gagasan atau masukan lain untuk permasalahan Pak Herman ini? Dari pihak lain mungkin Pak Herman? Nah, terkait masukan dari rekan yang lain, memang kecenderungan ada yang merasa idealis gitu sebelum diberikan pemahaman, tetapi juga ada yang memberi support, dukungan penuh. Silahkan Pak Herman, lakukan selagi itu positif untuk siswa, silahkan lakukan. Yang penting ketika tanggung jawab siswa di luar itu mutlak tanggung jawab Pak Herman gitu. Ketika hal tersebut ada dukungan dari beberapa persen rekan guru, saya merasa bangga dan saya merasa bahwa apa yang saya lakukan tidak merugikan siapa-siapa gitu, untuk membantu siswa berprestasi dan membantu guru mapel siswa supaya melaksanakan tugas gitu, sehingga pada akhirnya guru tetap fokus di kelas dengan tugas-tugas yang diberikan ke siswa, tetapi siswa juga sebagai siswa melaksanakan tugas dengan tugas yang diberikan gitu, mungkin Pak Asep. Wah, menarik sekali permasalahannya ya Pak Herman ya. Jadi mungkin kalau untuk guru-guru yang paham dalam hal ini tetap memberikan solusi Pak Herman ya. Tidak istilahnya mengecilkan siswa yang dilatih oleh Pak Herman. Nah, ini yang jadi permasalahannya mungkin guru yang agak kurang support ya mungkin ya. Nah, Ya. kira-kira nih menurut Pak Herman untuk khusus nih guru-guru yang belum mensupport gitu ya, bukan berarti tidak mensupport, sepertinya belum mensupport. Pendekatan apa yang harus disiapkan oleh Pak Herman untuk memberikan pemahaman kepada guru-guru tersebut, Pak? Nah, ketika ada permasalahan seperti itu, saya mencoba berkoordinasi dengan pimpinan Pak Asep yang memberi supaya istilahnya saya memberikan masukan seperti itu dan dibantu dengan kepala sekolah supaya memberi pemahaman terhadap guru yang merasa bahwa hal tersebut tidak bisa dilakukan gitu ya. Padahal ketika berbicara tentang prestasi, siswa tersebut bukan hanya berprestasi di sekolah, tetapi di luar sekolah juga mereka bisa berprestasi dengan membawa nama baik sekolah. Dan akhirnya dengan pemahaman seperti itu mulai mulai memahami guru tersebut dan mensupport ketika hasil yang mereka dapatkan dibawa ke sekolah. Baik Pak Herman, luar biasa. Nah, selanjutnya tadi Pak Herman akan berkomunikasi dengan kepala sekolah ya. Ini solusi yang bijak menurut saya ya. Karena bagaimanapun seorang pimpinan insya Allah ya dapat memberikan solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak ya, seperti itu. Nah, selanjutnya Pak Herman, untuk memastikan hal itu berjalan, tadi pendekatan kepada guru-guru termasuk komunikasi terhadap kepala sekolah ya.
apa yang Pak Herman bisa lakukan agar hal itu bisa terwujud dan berjalan, Pak? Nah, yang saya akan lakukan ketika permasalahan ini muncul, ya, mungkin bukan hanya sekarang, tetapi ke depan juga ketika ada siswa yang berprestasi di luar, mungkin ada segelintir rekan guru yang belum apa istilahnya, yang harus diberikan pemahaman bahwa siswa tersebut harus istilahnya didukung sepenuhnya, Didukung, support, betul-betul. harus didukung sepenuhnya oleh guru, sehingga pendekatan untuk berikutnya saya akan lebih menekankan, bukan menekankan supaya ibu harus ikut saya misalnya, enggak, tetapi ketika pendekatan tersebut saya buktikan dengan usaha yang saya lakukan ketika membimbing siswa, baik di cabang olahraga apa, terus dan kegiatan di luar lah yang membawa nama baik sekolah gitu, bukan hanya di dayung misalkan gitu ya, tetapi di olahraga yang lain. Yang lain, Pak Herman ya. Ya, begitu Pak Sep. Luar biasa Pak Herman ya. Nah, dari alternatif dan solusi-solusi yang Pak Herman sudah sampaikan, ya ini sudah bagus. Nah, kira-kira kapan nih Pak Herman akan melaksanakan solusi alternatif solusi yang sudah Pak Herman sampaikan tadi? Nah, kebetulan kan ini menyangkut dengan kegiatan belajar mengajar Pak Asep ya. Itu juga sudah mulai dirancang terkait dengan jadwal ekstrakurikuler dan kegiatan yang lain, itu sudah mulai dirancang, dan saya memasukkan kegiatan siswa di luar jam sekolah itu. Jadi berkoordinasi dengan kurikulum, dengan kepala sekolah dan guru mapel yang lain, rekan-rekan yang lain gitu, sehingga pas pada pelaksanaannya sudah terkonsep gitu, sudah terancang. Baik Pak Herman, tadi sudah disampaikan ya, sudah ada jadwalnya juga. Nah, agar penerapan solusinya berjalan dengan lancar ya, kira-kira nih Pak Herman perlu dukungan siapa lagi nih selain yang disebutkan oleh Pak Herman tadi? Nah, terkait dengan dukungan Pak Asep, luar biasa, alhamdulillah kalau di warga sekolah dengan melihat prestasi siswa, saya juga membutuhkan dukungan dari lingkungan sekolah sekitar ya. Lingkungan sekolah sekitar, termasuk dengan orang tua siswa yang harus sepenuhnya mendukung, mensupport ketika di tengah perjalanan siswa tersebut ada terkendala apa misalkan, itu kan bukan tanggung jawab saya sebagai pembimbingnya, tetapi tanggung jawab kita semua gitu, yaitu mungkin dengan orang tua siswa yang lebih utamanya. Oh baik Pak Herman, luar biasa ya. Nah selanjutnya Pak Herman, kalau misalnya kita meminta dukungan di warga sekolah yang ada di lingkungan sekolah, mungkin lebih mudah ya. Nah menurut Pak Herman, kira-kira yang harus dilakukan agar dukungan dari masyarakat, terutama orang tua atau wali siswa tersebut, apa nih yang akan Pak Herman lakukan? Nah, ketika meminta dukungan kegiatan tersebut, saya sengaja sebelum melakukan hal tersebut, saya mengumpulkan berdiskusi dulu. Jadi mengundang orang tua siswa, mengundang komite, berikut warga sekolah, supaya antara kegiatan tersebut ada kesepakatan gitu, mau dibawa kemana nih siswa gitu ya, supaya semuanya bisa bertanggung jawab gitu. Oke Pak Herman, luar biasa ya, artinya dengan membangun kesepahaman ya,
tidak ada benturan kepentingan mungkin Pak Herman ya, seperti itu ya. Iya, Nah, begitu. selanjutnya Pak Herman, ini yang terakhir ya. Menurut Pak Herman, apa yang bisa disimpulkan dari percakapan kita nih saat ini? Nah, dari hasil percakapan ini, ya alhamdulillah dengan adanya support dukungan dari Pak Asep. Terima kasih banyak atas Sama-sama Pak dukungannya, Herman. dan saya lebih bersemangat lagi ke depan dan memunculkan siswa-siswa yang berprestasi baik di akademik maupun non akademik. Ya Pak Asep. Oke, semangat Pak Herman. Mudah-mudahan bisa meraih yang terbaik untuk Pak Herman dan siswa-siswi Pak Herman. Oke, sampai jumpa lagi Pak Herman ya. Ya Pak Asep, terima kasih Ya. banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.